Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahaye yang saya hormati, saya banggakan, Ketua Umum Partai Demokrat yang saya hormati, saya banggakan para anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang berkumpul lengkap pada pagi hari ini dan teman-teman media yang saya hormati. Tadi kami berkumpul bersama, berdiskusi, sebuah kesempatan yang amat luar biasa. Kita bersama-sama hadir di tempat ini, termasuk teman-teman media, membicarakan tentang proses demokrasi kita ke depan. Membicarakan tentang arah perjalanan bangsa dan negara ke depan. Dan sesungguhnya proses pemilu ke depan, pemilihan ke depan, ini tidak lepas, Mas Ahaye, dari keputusan MK beberapa hari yang lalu. Kalau MK memutuskan sebaliknya, ada perpanjangan, barangkali kita tidak diskusi di ruangan ini hari ini. Atau diskusi kita mungkin berubah. Karena itu saya menyampaikan apresiasi kepada MK dan harapannya nanti MK akan terus mengambil langkah-langkah menegakkan konstitusi, melindungi tata negara, melindungi tata pemerintahan kita, dari usaha pelemahan demokrasi. Karena demokrasi itu tidak bisa otomatis berjalan baik dengan sendirinya. Demokrasi itu harus terus dirawat. Karena itu kita juga menunggu keputusan MK berikutnya, yang harapannya sistem proporsional terbuka tetap dijaga, sehingga demokrasi sesuai dengan harapan rakyat dan proses pemilihan tidak mencederai prinsip demokrasi. Ini terkait dengan diskusi kita pada pagi hari ini tadi dengan Majelis Tinggi. Setiap kali berkunjung kembali ke kantor DPP Partai Demokrat, apalagi tadi bersilaturahmi khusus dengan Majelis Tinggi, kita teringat pada masa Pak SBY, pada masa Partai Demokrat konsisten menjadi contoh di dalam menjaga demokrasi, baik saat berada di dalam pemegang kekuasaan maupun saat menjadi penyeimbang kekuasaan. Ini tidak lepas barangkali dari sejarah bahwa beliau, Pak SBY, adalah Presiden Indonesia pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di dalam sebuah pesta demokrasi tahun 2004 waktu itu. Dan selama memegang amanah sebagai pemimpin di negeri ini, Pak SBY bukan hanya menjaga aturan demokrasi, tapi juga menjaga etika demokrasi. Menjaga netralitas, baik di dalam penegakan hukum, maupun netralitas di dalam proses pergantian kekuasaan. Karena itu setiap kali berdiskusi, berinteraksi dengan Mas Ahaye, dengan seluruh jajaran Partai Demokrat, percakapan kami selalu diwarnai dengan ikhtiar untuk menegakkan demokrasi itu. Termasuk hari ini. Hari ini Mas Ahaye sebagai salah satu putra terbaik bangsa, bintang terang di langit Indonesia, telah menjadi penerus kepemimpinan Pak SBY di Partai Demokrat, yang bisa saya sampaikan di tempat ini bahwa Partai Demokrat is in a good hand. Insya Allah ke depan akan terus berada di tangan yang tepat. Dan hari ini juga Partai Demokrat kembali menegaskan komitmen untuk berjalan bersama ke depan. Menegaskan sikap yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Ahaye, Pak Ketua Umum Partai Demokrat, atas diskusi pembahasan yang kita lakukan bersama-sama di dalam Majelis Tinggi, di mana menetapkan untuk mengusung kami
sebagai calon presiden di tahun 2000 untuk pemilu 2024 bersama dengan partai pengusung lain yaitu Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Izinkan kami menyampaikan dengan rasa rendah hati, dengan memohon izin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami menerima amanah besar ini, mengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Amanah besar untuk merawat konstitusi, amanah besar untuk merawat demokrasi dan menuntaskan cita-cita reformasi. Amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan, utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah amanah yang insya Allah akan terasa ringan bila kita kerjakan dan kita jalani bersama-sama di dalam perjalanan ke depan. Momen-momen seperti hari ini adalah momen penguatan tekad, momen penguatan komitmen untuk kerja bersama ke depan, momen untuk mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada masyarakat pendukung, kepada publik luas. Mari bergabung, mari bergerak bersama, mari menjemput perubahan untuk perbaikan Indonesia ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memantaskan kita semua untuk mengemban amanah perjuangan untuk perubahan, untuk perbaikan, untuk persatuan, untuk keadilan Indonesia ke depan. Mas Ahaye yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para anggota Majelis Tinggi yang saya muliakan, izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini dan atas kesiapan untuk kita berjalan bersama ke depan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meringankan tugas kita semua. Amin. Terima kasih, dan kalau boleh saya baca pantun penutup, kalau boleh. Pergi bersama mencari arah, arah biduk menjaga selamat, doa dan ikhtiar membawa berkah, siap berlayar bersama Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa Pak Anies Baswedan. Terima kasih, dan tentu kami mengapresiasi sambutan yang saya bisa merasakan getaran itu benar-benar kita rasakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tadi semakin menguatkan tekad perjuangan kita semua, bukan hanya keluarga besar Partai Demokrat, tapi juga tentunya keluarga besar Partai Nasdem dan keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera. Karena sejatinya dengan keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang telah diambil tadi malam dan dikonfirmasi hari ini langsung kepada beliau, Bapak Anies Baswedan, sebagai calon presiden yang akan kami usung bersama, ini memberikan kekuatan hukum pada deklarasi Partai Demokrat yang sebelumnya sudah disampaikan kepada publik pada tanggal 26 Januari 2023. Artinya, ya sudah lengkap gabungan koalisi partai politik untuk membangun perahu koalisi perubahan. Ini sebetulnya hanya sebagai kekuatan hukum, karena kami juga taat pada rules of law yang dimiliki oleh Partai Demokrat. Tetapi sebetulnya semangat ini ya bukan terjadi semalam dua malam terakhir. Ini sebuah proses dialog, pertemuan hati, pertemuan pikiran, dan insya Allah abadi selamanya, Mas Anies. Insya Allah, amin. Bahwa kita punya niat yang baik, insya Allah juga akan melakukan dengan cara-cara yang baik, karena yang dibutuhkan rakyat kita hari ini adalah mereka yang memiliki niat yang baik dengan cara-cara yang baik untuk menghadirkan tujuan besar yang juga baik untuk masyarakat semua.
Bapak Anies Baswedan dengan rendah hati, semua sudah kami lakukan untuk meyakinkan bahwa perahu koalisi ini bisa berlayar. Bismillah. You are the leader, you are the superstar, and you will command koalisi perubahan ini. Sehingga berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar dan seberapa cepat, you will lead us all. Pak Anies Baswedan yang akan memimpin kita, tapi kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat, tapi memang menang dan membawa perubahan dan perbaikan untuk rakyat kita. Semoga sehat selalu, senantiasa amanah, senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala ikhtiar perjuangan Pak Anies Baswedan dan tentunya kita semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman wartawan dan juga saudara-saudaraku masyarakat Indonesia yang menyaksikan dari televisi maupun media online dan media sosial. Inilah yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan jumpa pers bersama, dan saya yakini dan saya pastikan ini bukan jumpa pers yang terakhir. Insya Allah akan terus ada kebersamaan karena kami ingin berjuang bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan teman-teman.